kita bersama Kiai Syarif Hidayatullah yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Ustaz Hasan yang saya hormati juga, Ustazah yang ada di sini. Alhamdulillah di malam yang hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di malam Jumat. Saya di sini udah beberapa hari ya. Sebenarnya saya punya agenda lain, mau jalan ke tempat lain, jadi ada acara. Saya punya acara biasanya ngisi kajian jurnalistik, tapi nggak tahu adik-adik paham apa enggak. Jurnalistik tuh jadi wartawan, tulis menulis, jadi youtuber, jadi tiktoker kayak gitu ya. Jadi keliling dari pondok-pondok. Cuma karena di kalian ini ada acara buat malam minggu ya, Muharraman. Jadi saya nggak tahu besok malam minggu saya bisa hadir apa enggak, karena saya punya agenda lain. Besok akan mengadakan pelatihan di Kecamatan Cirenghas ya. Jadi kita biasa keliling-keliling melatih siapa saja yang ingin jadi youtuber, jadi tiktoker, dan juga jadi wartawan. Jadi wartawan, jadi penulis, jadi sejarawan, jadi penulis kitab, jadi penulis buku ya. Jadi kalian yang mengaji di sini, ya alhamdulillah kalian malam ini mungkin ada pelatihan dari kemarin. Semoga acara kalian juga saya doakan semoga diberikan kelancaran. Menghafal, diberikan kemudahan untuk menghafal. Karena malu ya, kalau sudah besar baca teks di depan orang malu. Jadi kalian ditonton tidak hanya sama guru kalian sendiri, tapi kalian ditonton orang tua, ditonton sama tetangga. Terus kalau live di acara itu yang nonton bukan hanya orang sini, berarti yang nonton banyak ya. Sama seperti Mirsad ketika melakukan kajian-kajian Al-Quran, pengajian, berarti yang nonton itu banyak. Berarti apa? Kalian itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian dapat di sini. Jadi jangan ngaji asal-asal. Jadi ngaji jangan asal-asalan, harus serius. Kenapa? Kalian itu nantinya tidak akan tinggal di sini selamanya, tapi kalian akan melanglang buana. Tapi ketika kalian jadi orang yang berhasil, kalian jadi orang yang cerdas, jadi orang yang sukses, itu jangan pernah lupa terhadap apa? Kacang lupa kepada kulitnya. Soalnya nanti ada orang udah ngaji di sini, minta doa, minta apa, didoain, dikasih ilmu, udah sukses dia lupa daratan. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah, ada orang datang ya, teman-teman pernah dengar nggak? Orang datang ke Nabi, sholatnya paling awal, sholatnya paling depan, paling rajin berjamaah, paling cepet datang. Ujung-ujungnya minta doa sama Nabi apa? Saya pengen cepet kaya, pengen sukses. Biar kalau jadi orang kaya gampang bantuin orang, gampang ngasih sesuatu ke orang lain. Akhirnya sama Nabi dikasih koin, akhirnya dia jadi bisnismen sukses. Pas sudah sukses dia lupa, silap. Mutadina sholat pang awalna, akhirnya telat sholatnya ayat dibongkar. Lambat laun dia nggak pernah sholat jamaah. Kata Nabi, coba tagih we zakat sama sodakohna, nggak bayar juga. Sodakoh itu zakat itu. Cek Nabi, anak dewe cicis nu kapukur di pasian ku abdi. Diambil lagi tuh duitnya, dikasih. Akhirnya seketika orang itu langsung jatuh miskin. Nah kita nggak mau jadi murid yang seperti itu. Datang ngaji, kita minta ilmu, didoain supaya cerdas, tapi kalian ngajinya main-main, ngajinya berisik, main-main, banyak ngobrol. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi ngaji itu harus serius. Kalian itu mainnya di luar, ngobrol di luar, main di luar, ngegibah orang, merumpi itu di luar. Kalau sudah masuk majelis harus konsentrasi. Karena apa? Kalian di sini diajarkan ilmu Al-Quran, kalian di sini diajarkan kitab, diajarkan cara berwudu, cara sholat. Yang sholat itu tidak akan pernah sah kalau wudunya nggak benar. Wudunya ngantri, sholatnya ngikutin imam, samina wa atona, ya kan? Harus tunduk patuh. Nah itu sholat aja mengajarkan kayak gitu, harus disiplin. Makanya kalau orang yang disiplin, dia nanti akan diberikan kemudahan, daya hafalnya cepat, ingatnya baca sekali dua kali langsung cepat hafal. Kalau kalian hafalannya lemah, padahal di sini kalian tempatnya seger, dikasih makanan halal sama orang tua, tinggal ngaji bener, belajar yang bener, maka apa? Kalian bisa menjalankan perintah Nabi, ya kan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, seperti itu. Nah, jadi cerdas tidak
mudah. Ya, ngaji itu tidak hanya ngaji kalian dari lulus SD selesai pulang kabur, enggak. Tapi kalian nanti kerja di mana-mana masih butuh ngaji, masih butuh konsultasi ke guru. Kalian udah kerja di mana? Di Cikarang, kerja di Sukabumi, kerja di Jakarta. Tapi ujung-ujungnya tetap silaturahmi sama guru itu harus terus dijalin, diikat. Ya, seperti itu. Bisa nggak nanti? Mau nggak jadi orang sukses? Sukses itu kalau kaum wanita, sukses itu kayak Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah? Dia sukses, orang paling kaya, punya harta banyak, tapi dia nggak takut hartanya habis. Dipakai buat dakwah Nabi, dipakai buat nolongin orang. Ada sahabat datang numpang makan di rumah Nabi, tidak hanya numpang makan, tidur berhari-hari di rumah Nabi, dikasih makan gratis. Mungkin dia mau berobat, dikasih obat, macem-macem dibantu sampai hartanya Siti Khadijah habis. Kenapa ada wanita seperti itu? Karena dia tahu Nabi itu berjuang bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarga, tapi berjuang untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan umatnya. Makanya Nabi akhirnya bisa melahirkan keluarga-keluarga yang baik. Nabi punya Siti Khadijah, kemudian punya Siti Fatimah. Siti Fatimah kalau malam suka ngedoain orang, suka nangis. Ditanya, ngapain? Bunda, ngapain nangis ibu? Kata Sayyidina Hasan, ya aku ngedoain orang. Loh, kok ngedoainnya orang dulu? Kok kita didoainnya terakhir? Ya aku mengikuti kakekmu. Aljar, Qobladar. Jadi tetangga dulu, orang lain dulu didoain, baru dirinya sendiri. Kemudian dia pun orang baik. Dia pernah ketika datang tukang minta-minta, Nabi nggak punya apa-apa, Bilal disuruh nganterin. Nabi nyuruh ke Bilal anterin orang ini ngambil sesuatu di rumah Siti Fatimah, karena aku nggak punya apa-apa. Nabi nggak punya duit, nggak punya makanan, jadi suruh ngambil di rumah pun yang namanya Siti Fatimah. Diantar tuh, ya Bilal, mandalla ala khairin kafaili, siapa saja yang menunjukkan terhadap kebaikan, maksudnya ngajarin orang, mengajak orang ke kebaikan, ya maka dia walaupun dia tidak mengerjakan, dia termasuk orang yang dapat pahala mengerjakan perbuatan tersebut. Akhirnya dia nggak bisa ngasih sesuatu kan, Nabi nggak ngasih juga. Tapi ke rumah Siti Fatimah nggak punya apa-apa, kalungnya dikasih. Nih jual aja, bisa jadi makanan, bisa jadi uang, bisa dijual sama kamu jadi banyak hal. Akhirnya apa? Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia bisa jadi orang baik? Tapi kalau kita ngasih sesuatu paling ngasih yang ngasih jelek, duitnya udah jelek, duitnya udah robek, baru dikasih ke orang. Yang jelek-jelek buat orang, yang bagus buat diri kita. Kalau kita kayak gitu, nah Nabi itu nggak seperti itu. Makanya dia akan melahirkan orang-orang yang hebat. Itu Siti Fatimah. Punya putri lagi namanya Siti Zainab, seorang pejuang. Sama Siti Fatimah dulu kenapa jadi orang baik? Karena memang ibunya baik, rajin menolong, hartanya habis dipakai buat bantu orang. Mungkin kalian juga di sini kan seperti itu. Ada orang minta minum, dikasih minum. Ada orang minta doa, dikasih doa. Ada orang minta ilmu, dikasih ilmu. Tapi dituntut gak? Misalnya kalian ngaji di sini harus bayaran 50.000 sebulan, ada gak? Nggak ada. Ya makanya kalian ngajinya harus sungguh-sungguh. Jadi ketika kalian nanti mengadakan acara, tidak bikin malu majelis yang ada di sini. Karena acaranya itu akan secara live. Tahu live gak? Siaran langsung. Jadi kalian harus tunjukkan. Yang nonton orang dari seluruh dunia. Walaupun nanti yang nonton 100 orang, 200 orang, tapi orang nontonnya dari mana-mana. Berarti kalian harus menunjukkan bahwa apa? Kalian itu orang-orang yang hebat. Ngajinya di sini nggak main-main, tapi mengadakan latihan secara rutin, mengadakan kajian-kajian yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya Nabi itu ngurusin seperti itu. Lahirlah Siti Khadijah, lahirlah Siti Fatimah, kemudian lahir juga Siti Zainab. Siti Zainab ya, Siti Zainab itu jatuhnya dia anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi pasukan, jadi pemberani, ngurusin saudaranya yang sakit, banyak membantu orang. Terus kalau dia dimusuhin, dia berani melawan musuhnya. Ini suri tauladan seorang wanita. Jadi wanita itu kerjanya bukan hanya ngurus anak, tapi mereka bekerja, mereka bantu keluarga,
kaum muslimin juga. Mau nggak kalian jadi orang seperti itu? Kenal nggak sama Siti Zainab? Nggak kenal. Sama Siti Fatimah? Kenal. Sejauh mana kenalnya? Dibandingin kalian kenal sama artis, kadang-kadang lebih jauh kenal artis. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Ya, makanya kalian bisa nanti mempelajari banyak ilmu ketika ngajinya di sini serius. Mengaji itu kenal sosok murid tauladan harus dihafal. Mereka lahir di mana, berjuangnya di mana, mereka wafatnya di mana. Kalau Siti Zainab mereka berjuang, ya ngurus anak, ngurus saudaranya yang sakit sehingga melahirkan ulama-ulama Islam. Karena dia berani melawan ketika saudaranya akan diserang, akan dilukai, akan dibunuh. Pada saat itu dia maju paling depan mempertahankan bahwa kami adalah keluarga Rasulullah yang harus dihormati, yang harus dicintai. Makanya suka ada apa? Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Dulu Nabi minta upah nggak sama kita dakwah? Halo teman-teman, minta upah nggak? Saya nggak tahu sejarah kalian sejauh mana sama Nabi, sama keluarganya, sejarah sahabat, atau cuma sebatas kalian kenal, kemudian kalian nggak tahu apa-apa. Tapi semua hal itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalian selama hidup kenalnya cuma artis, kenalnya cuma hero-hero di Mobile Legend, Free Fire, ya serius lah. Jadi tahu heroes yang mana, ini yang mana, game yang mana. Tapi ditanya sejarah Nabi, perjuangannya, terus suruh ngapalin ceramah, suruh ngapalin Al-Quran, suruh tampil dengan bagus, kalian gak bisa, akan memalukan. Nah, makanya kalian harus semangat ya untuk nanti live di malam Minggu. Ya, mudah-mudahan saya bisa datang lagi ya. Besok saya akan ke Cijure, kalau nggak ada acara saya siap web datang lagi. Oke, tidak akan panjang lebar, lebih dari 10 menit kalau 10 kali ya. Yaudah, itu aja intinya. Semangat melanjutkan latihan. Semoga kalian bisa memberikan hasil yang memuaskan. Kalau yang latihan nanti suaranya keras ya. Karena yang kemarin juga kayak kemarin live-nya Mama suaranya keras juga bagus. Jadi walaupun nggak pakai mic di sini, tapi keras, menggema, menggelegar. Jadi orang tahu, oh ini anak belajarnya serius. Yang masih pakai teks boleh pakai teks, tapi nanti usahakan sudah tidak pakai teks. Oke, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita live di YouTube aja ya. YouTube apa Facebook nih? YouTube ya, kita live di YouTube. Jadi kayak Mama udah live di YouTube. Yuk, Set.